Mbak Andin. Mas Fakhrul Rozi, Mas Munir. Mbak Rosi, Mbak Ani, Mbak Kaila, Mbak Mahfira, Mas Rendra. Oke, dari yang ada di sini, Mbak Lintang sudah fix Mbak ambil CPNS ya? Iya, Sudah. Pak. Baik. Alhamdulillah. Mbak Daimah jadi ambil CPNS. Ada formasinya. Halo Mbak Daimah. Mbak Andin. Iya, Pak, sudah fix. Mbak Andin ada formasinya. Ada, Pak. Oke. Mas Ihan, Mas Tri Amin jadinya ambil CPNS ya? Iya, oke. Ya, jadi memang di grup kita masih bimbang sebetulnya yang sebagian teman-teman, sehingga memang belum momennya kita belajar hari ini itu. Belum momennya. Momen-momen yang krusial untuk tidak belajar hari ini. Sampai 2 hari ke depan mungkin kayaknya. Makanya saya pernah bilang nanti begitu dibuka pendaftaran pasti nggak akan belajar dengan tenang. Dan itu wajar. Karena kalau nggak jelas tes CPNS ngapain belajar TIU. Nah kan begitu. Nanti dulu kok kan ada prioritas yang lebih, yaitu belajar P3K dulu. Nah kan begitu. Walaupun target ada yang CPNS tahun depan. Tapi kan nggak urgent untuk saat ini gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga. Saya ingin ini. Coba, halo, Eh, Mas sudah di-share adik-adiknya. Oh ini sudah masuk ya Mbak Aura. Mbak Aura sudah masuk. Mas Nizar sudah masuk. Ada yang izin ya Mas Ari? Hanya 2 yang masuk. Ada Adik-adik satu, SMA. satu izin, Mas. Oh izin 1.
Yang Mbak Sada sama Mbak Iya, Mbak Sada izin. Mbak itu, Mbak siapa? Adisti, izin. Belum muncul namanya. Oke. Oke, semuanya. Coba sebentar, 3 menit saya tak buka-buka soal ya. Belum menyiapkan tadi soalnya untuk ini. Bentar. Pak, mohon izin mau bertanya. Iya, iya Mbak. Ini kan Iya gimana Mbak? Pak, ini kan saya cek Pak, formasi Mm-mm. S1 farmasi itu belum ada. Kalau misalnya saya lulusan SMA gimana Pak? Bagus, kan saya mengarahkan pakai ijazah SMA. Bagus Mbak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Begini loh, Pak, saya sudah kuliah kok tes CPNS-nya pakai ini. Kalau memang tahun ini benar-benar nggak ada dan fresh graduate nggak bisa tes P3K, saya kira kita jangan berpangku tangan saja di tahun ini. Ambil apa yang ada, walaupun S1 semua jurusan ambil aja. Eh, untuk apa Pak tesnya saya? Kalau diterima bagaimana? Kalau nanti ditempatkan di sana sini bagaimana? Kalau masalah itu saya kira itu bagian lain dari proses pengambilan keputusan itu aja sudah. Setidaknya kita belajar yang keras ini adalah untuk memantapkan ketika besok tahun 2024 itu sudah siap. Jadi makin mantap. Terus begini Mbak, kalau orang itu ikut ujian, itu nanti akan tahu situasi. Fresh graduate kan nggak pernah itu ujian CPNS. Dia pasti nggak pernah tahu yang namanya ujian CPNS. Dan dia merasa bahwa bersaing dengan anak SMA itu apakah yakin menang? Jangan salah. Mereka-mereka yang ambil formasi SMA itu rata-rata sarjana. Rata-rata sarjana. Karena untuk tahun ini formasi ada di pusat saja dan SMA sangat banyak sekali formasi ini. Begitu. Dan kalau nanti andaikan ada keterimanya, apakah jenengan merasa bersalah terus menghilangkan peluang orang yang tidak keterima kalau nggak jadi dimasuki? Enggak salah. Karena nanti ada 3 kali formasi yang masuk tahap 2. Jadi tes CPNS itu ada 2 tahap. Jadi tahap yang kedua yang keterima di tahap awal tes tulis CAT itu 3 kali formasi. Kalau SMA formasinya 2000-an se-Indonesia berarti nanti 1.000 yang keterima dari puluhan ribu. Biasanya SMA yang daftar 10.000 sampai 20.000. Nah, nanti kalau kita nggak ikut tahap 2 pun masih banyak orang lain yang mengambil formasi yang kita pilih tadi. Jadi kita tidak merugikan orang lain. Jadi nggak apa-apa. Uji kemampuan kita dengan pengalaman kita. Terus kalau keterima bagaimana Pak? Putuskan ke depan. Apa yang terbaik itu bagian dari perjalanan hidup kita. Begitu konsultasi ke orang tua dan lain-lain. Karena menurut saya, ya kalau memang saat ini yang kita bisa kerjakan itu daripada diam berpangku tangan, tidak ngapa-ngapain, setidaknya hikmahnya adalah belajar keras, mantep untuk tes tahun depan. Itu yang paling utama. Tapi kan kita ada semangat untuk belajar saat ini. Karena apa? Membuktikan bahwa kita itu mampu bersaing mengambil formasi yang ada. Begitu. Jadi
penyemangat untuk teman-teman yang di grup ini, yang fresh graduate terutama. Kalau fresh graduate itu nggak ada pilihan untuk tahun ini, kecuali CPNS. Karena nggak ada pengalaman kerja, nggak bisa daftar P3K. Tapi kalau sama-sama keterima ya, kalau mau jujur ya, lebih baik CPNS, walaupun nggak disiplin ilmu Enggak daripada kisah P3K. CPNS. Ya kan ada yang Gitu. nanya sih ya. Masuk gak dijelas no teorinya. Ya oh, busnya Reiki. Gitu ya. Oke. Iki lift iki lho lift. Oke, sebentar saya off-kan ya. Oke, jadi begitu penjelasan saya. Supaya teman-teman yang mengambil CPNS dengan ijazahnya, ada yang ngambil S1 semua jurusan, D3 semua jurusan, ada yang ngambil SMA, itu tidak ada masalah. Cuman, apa namanya, saingan kita yang paling berat sebetulnya kalau jalur SMA itu adalah anak SMA sendiri, sebetulnya. Bukan anak-anak yang kuliah, bukan. Bukan. Kalau anak-anak yang kuliah itu rata-rata kalau sudah terlanjur kuliah, dia tidak akan ikut ujian lagi. Beda dengan yang sudah lulus kuliah, mungkin iseng malahan. Tapi kalau mereka yang sudah terlanjur kuliah, tidak akan dia ikut. Kalau sampai ada yang begitu, nah berarti dia memang apa namanya yakin sekali bahwa CPNS itu lebih baik karena merasa bahwa nanti dia pada saat jadi CPNS bisa kuliah lagi di swasta. Begitu. Dan itu memang sangat mudah dan bisa terjadi dan mudah sekali untuk bisa kuliah pada saat jadi CPNS. Begitu. Jadi yang sulit itu justru kalau tes CPNS bareng adik-adik SMA yang ambil kedinasan itu malah berat banget itu. Berat banget. Karena adik-adik SMA ya otomatis yang ambil kedinasan CPNS itu lebih tinggi fokus belajarnya daripada teman-teman yang iseng sarjana yang ngambil formasi CPNS. Sehingga saya duga bahwa siapapun peserta yang nanti sarjana ngambil formasi SMA, dia itu rata-rata iseng tesnya. Artinya dia tidak betul-betul mendalami belajarnya karena setengah mainnya. Mainnya setengah dia. Saya iseng aja mencoba karena saya sendiri ijazahnya sarjana. Ngapain ke SMA? Begitu. Tapi kalau kita tujuannya bukan iseng, tujuannya adalah membuktikan pengalaman dan membuktikan bahwa nilai kita bisa tinggi, maka itu efeknya akan banyak. Bisa jadi keterima dan bisa jadi nanti nasib kita di sana dan suatu hari nanti ada penyetaraan jabatan karena tidak semuanya nakes. Ada yang tidak nakes. Kalau tidak kesehatan terus ngambil jabatan SMA itu sangat relevan karena faktanya di lapangan pekerjaan seorang PNS yang bukan kesehatan itu semuanya berbasis administrasi, semuanya. Semuanya. Selama belum jadi pejabat struktural, belum masuk ke eselon 3 atau 4, dia semuanya berbasis administrasi. Semuanya. Walaupun dia punya jabatan fungsional teknis, misal analis kebijakan, analis SDM aparatur, asesor SDM, jabatan analis perencana, jabatan apapun itu, peranata komputer dan lain-lain, jabatan yang elit-elit, jabatan fungsional anak-anak sarjana. Tetap dia basisnya itu mengerjakan pekerjaan administrasi. Dan faktanya di lapangan, di kantor saya sendiri, dan di banyak kantor lain, sama. Pekerjaan administrasi dilakukan oleh seorang anak S1 FKM, anak S1 ini, itu. Iya, semuanya. Justru SMA wis gak payu di lapangan sana. Begitu. Artinya, sarjana itu sudah umum. Umum. Jadi kalau sarjana melakukan pekerjaan administrasi ya nggak ada masalah begitu ya, itu hal yang baik saja. Nah sekarang masih difasilitasi SMA masih bisa ikut tes CPNS. Nah, ini luar biasa pemerintah. Oke ya, jadi yang di sini ada anak-anak SMA yang ikut tes kedinasan
atau ikut tes CPNS tahun ini harus semangat, mumpung saingan tidak berat. Iya, tidak seberat anak-anak kedinasan. Karena mereka yang sarjana yang ikut tes CPNS ambil formasi SMA, itu rata-rata adalah iseng. Sarjana yang ambil formasi SMA, rata-rata iseng. Kalau mereka yang terlanjur kuliah untuk ikut CPNS formasi SMA, sangat-sangat minim. Begitu. Sementara yang sudah keterima di UTBK, anak-anak yang SMA itu kategori sudah anak-anak yang bagus-bagus, pinter-pinter, sudah tersaring, tidak menjadi pesaing formasi SMA lagi. Begitu. Ini logika-logika yang bisa diterima akal. Sehingga yang semuanya, yang sarjana, terutama selain nakes, dan di sini mayoritas 90% yang ambil formasi SMA itu non-kesehatan. Semuanya semangat, andaikan keterima, kalau jenengan non-kesehatan, andaikan keterima pakai ijazah SMA, kalau saya jadi orang tua jenengan, saya akan sarankan ambil. Serius ini, saya akan sarankan ambil. Nggak apa-apa, kalau saya jadi orang tua. Ya, kalau masih bujang, dimanapun ditempatkan, ambil itu. Ambil, karena nanti ada namanya single salary. Berlaku 2 tahun, 3 tahun ke depan bisa jadi. Single salary itu dimanapun wilayahnya, tukinnya akan identik sama. Gajinya identik sama. Jadi walaupun daerah yang tidak berpenghasilan besar, dia akan tidak terlalu timpang gajinya. Serius. Jadi udahlah, ikuti arahan saya. Semuanya pasti saya pertimbangkan dengan matang apa yang sikap terbaik yang kita ambil ketika dilema. Gitu ya. Oke, kita mulai. Kalau ijazah perawat jika keterima CPNS sama apakah nantinya bisa penyetaran ijazah, Pak? Kalau instansinya itu ada nuansa, kan ada itu instansi yang di bidang kesehatan keselamatan kerja, di PT-PT apa, itu kan selalu ada itu bidang-bidang yang begitu. Ada saja begitu, ada saja. Pokoknya kebijakan itu bisa terjadi. Atau mengajukan ini, mengajukan kuliah lagi yang linear dengan tugas pokok dan jabatannya di swasta. Oke, jadi penyetaran ijazahnya tidak harus jadi ini, jadi disiplin ilmunya, tidak harus. Ya. Jadi, tapi semua takdir itu ada yang terbaik. Ada. Jadi kalau nggak keterima, perawat misalkan ikut SMA, nggak keterima, berarti tahun depan belajarnya jenengan itu loh dipakai untuk tes tahun depan CPNS. Itu ini yang saya maksud. Jadi jangan terlalu jauh ya, Mas Galang berpikir saya keterima nanti ini itu nggak usah. Kalau orang berpikir masih begitu, nanti jatuhnya dia akan terlalu percaya diri, terlalu berpikir sesuatu yang jauh. Padahal tujuan kita sebetulnya tes ini adalah daripada berpangku tangan, nggak ngapa-ngapain. Padahal kita sudah semangat nih belajar, dan di depan kita ada kesempatan untuk mengujinya, belajar kita. Hanya itu saja Mas. Hanya itu saja Mas Galang. Nggak usah berpikir jauh dulu ya. Nggak usah. Tapi kalau segera tanya boleh. Tapi jangan dipikir. Jangan dipikir. Jangan. Oke? Oke, paham Mas Galang? Oke, yuk kita mulai. Cukup diskusinya ya. Sudah jam setengah 11 soalnya. Kita harapannya jam 12-an sudah selesai ya. Ini ada di SMA berapa yang gabung? Jadinya Silham, Sudah semua, Mas. Mbak Aura, Mas Nizar. Oke, apa yuk kita mulai. Udah masih banyak yang bergabung di sini. CPNS semangat-semangat, makasih ya. Yuk, ternyata banyak yang P3K berarti ya, mayoritas. Iya, memang saran saya kalau ada formasi P3K ambil P3K untuk tahun ini karena peluang keterimanya lebih besar. Bentar ya, kita bukakan soal-soalnya.
Oke, hari ini kita belajar pendalaman atau paket enaknya. Oke, dari kemarin disibukkan dengan konsultasi teman-teman. Belum saya buatkan ini jadwal yang finalisasi. Sudah saya buat jadwal tapi belum saya finalkan. Jadwal reng-rengan pertemuan kalau CPNS begini-begini, nanti materinya begini-begini. Karena jadwalnya mengikuti situasi kondisi teman-teman yang tes. Sebentar. Oke, ini ke soal. Sebentar ya. Oke.
Oke, ada soal-soal pendalaman peluang ya, yang beberapa soal belum saya lanjutkan. Saya ingin melanjutkan soal-soal peluang ini karena ini kategori soal yang perlu untuk dikuasai ya. Ini penting. Ya, soal peluang penting ya. Ya, silakan. Nah, saya minta untuk dikerjakan mulai nomor 11. Ya, silakan. Mulai nomor 11 dikerjakan. Silakan. Nomor 1,5 menit. Ya, yang bisa japri langsung lebih dulu dan chatroom. Tidak saya gupui karena ini tes intelijensi ya. Kalau pendalaman tidak perlu lagi gupuh-gupuh terhadap waktu ya. Standar waktu saja 1,5 menit. Jadi besok kemampuan sambil mengerjakan ya, sambil saya menjelaskan. Besok kemampuan yang biasa atau standar itu jangan terlalu buru-buru. Dari 35 soal kerjakan 20 saja sehingga boleh 1 menit lebih. Selebihnya nanti di belakang nambah nambah soal lagi atau penyamaan jawaban. Begitu bagi yang biasa. Bagi yang sudah jago ya harus secepat mungkin. Jadi tergantung diri masing-masing, jangan terbawa suasana waktu. Oke, silakan. Nomor 12. Ini bisa sekarang link Apa? baru, link yang baru. Oh iya. Ada yang baru. Terus bergabung ini. Belum. Ini mau bisa di grup besar ini. Loh, oh jadi profesor. Enggak. Terus yang gurung piye? Lah, buka soalnya lah sing gurung. Di Gimana? chatroom. Bisa. Oh, Bisa nge-share di chatroom. bisa. Heeh. Bisa di chatroom. Tapi zoomnya ini belum bisa. Eh? Udah, yang belum baru kan yang kemarin kan ini. Oh, pakai Zoom baru ya, yang OT. Iya, bisa di mana? Kan grup besar. Link zoomnya. Link Zoom itu. Iya ini link zoom mana? Link Zoom tryout. Iya link zoom. Iya. Oke, soal saya share aja ya di chatroom ya. Silakan di-download di chatroom Zoom ya. Oke, sebentar. Saya share di chatroom ya. Oke, sudah saya share link soalnya PDF ya. PDF soal untuk peluang di chatroom bisa di-download, kemudian dikerjakan mulai nomor 11 ya, dikerjakan 1 soal 1 menit sampai 1,5 menit. Oke. Ada berapa soal tadi dari 11 sampai terakhir sampai 25. Berarti ada 15 soal ya. Oke, 15 soal dikerjakan dalam waktu 25 menit. 25 menit. Oke, saya timer ya. Oke, saya timer
25 menit. Oh, soalnya belum ada. Ada itu. Nggak salah deh. Tak kirim ulang ya, tak kirim ulang. Wah, aku tadi ngirim apa ya? Oh alah, nggak untuk semua, hanya pengaturan everyone-nya nggak tak ganti. Oke, oke, oke. Nggak untuk semuanya. Nah, udah. To everyone. Silakan di-download. Ya, semangat ya semuanya. Adik-adik SMA dan teman-teman yang ikut tes CPNS, pendalaman tes intelijensi atau tes potensi skolastik. Hari ini tentang peluang yang paling banyak dikeluhkan oleh peserta.
Waktu tinggal 2 menit ya. Oke, udah ya. Waktunya habis ya. Oke, nomor 1 ada yang bisa? Apa jawabannya nomor 1? Ada yang tahu? 13. Nomor berapa? 11 ya? Ya, 11 ini ya. Jawabannya 3 ya. Oke, waktunya habis ya. Yuk, fokus untuk dibahas. Nomor 3 jawabannya A ya. Nomor 11 kok nomor 3. Banyaknya kombinasi dari dua bilangan yang dapat dibentuk dari 1, 2, 3 ya. Kombinasi kalau pakai rumus itu ini ya. Jadi membentuk dua bilangan dari 3 yang disediakan. Jadi 3 kombinasi 2. 3 faktorial, 3 min 2 faktorial kali 2. Fokusnya di sini. Kalau kombinasi ada ininya. Kalau dia permutasi nggak ada ininya. Nah, yang dinamakan 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. 6 ya. Jadi di sini nilainya 6. Di sini 6 dibagi 3 min 2. 3 min 2. 3 dikurangi 2. Jadi 3 itu yang ini. Min 2 dari ini. Sehingga 1 faktorial. 1 faktorial ya 1. Ya. Kali 2. 2 faktorial 2 kali 1. 1 kali 2. Ya. Berarti 6 bagi 2, 3. Ini ya. Jadi jawabannya 3. Kalau analisa logis yang lain, bahwa tentang kombinasi ini, sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar.
Oke, cukup ya. Saya pastikan untuk nomor 11 ya. Mungkin ada yang kurang yakin dengan jawabannya. Jadi begini, untuk kombinasi itu maksudnya adalah bahwa angka yang sama tidak boleh diulang. Contoh, ketika ada 10 orang disuruh bersalaman, maka ketika sudah sempat bersalaman, dia tidak boleh diulang lagi. A bersalaman dengan B, maka B bersalaman dengan A, itu hanya dihitung satu kejadian kombinasi. Itu namanya kombinasi. Mengerjakan soal juga begitu. Ya, mengerjakan soal juga begitu. Ketika soal 1, 2, 3, 4 disuruh memilih nomor soal yang dikerjakan, nomor 1 dan nomor 2, nomor 2 dan nomor 3. Apakah boleh cara lain mengerjakan nomor 2 dan nomor 1? Tidak boleh. Hanya dihitung satu cara. Dari 1, 2 dan 2, 1 ini hanya dihitung satu cara. Karena soal yang sama itu dia yang dikerjakan. Ya. Artinya kombinasi itu dia tidak boleh ditukar, tidak boleh dibalik. Ya, tidak boleh dibalik. Jadi kombinasi dari dua bilangan yang dibentuk dari 1, 2, dan 3 itu hanya 1 dan 2, 1 dan 3, dan 2 dan 3. Kalau di sini kita bilang bahwa 2 dan 1, kemudian 3 dan 1, dan 3 dan 2, ini bukan. Karena dia masuk kategori kombinasi. Jadi kombinasi itu peluang kejadian yang tidak boleh ditukar. Tidak boleh ditukar. Ya. Jadi hati-hati pemahamannya antara kombinasi dengan peluang kejadian. Akan berbeda ketika kita berbalik ke nomor yang lain. Contoh nomor 9 ini. Banyaknya bilangan puluhan yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, dan 3, maka dia peluangnya bisa 6 kejadian. Karena 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 1. Jadi ada 6 peluang kejadian. Gitu ya. Jadi kalau kombinasi, pertanyaannya sudah jelas menyebut kombinasi. Sama seperti nomor 12. Nah, coba kalau nomor 12 jawabannya apa Mas Rendra? Tadi 2/3 ataukah 1/2? Selain Mas Rendra boleh menjawab juga. Nomor 12 jawabannya apa? Jika kombinasi dua bilangan dapat dibentuk dari 1, 2, dan 3, maka berapa peluang terbentuknya kombinasi terdapat angka 1? Mas Alfian jawab B, Mbak Rosi jawab B. Kalau Mas Rendra jawab apa? Yang lain juga, Mas Nizar sama Mas Rendra jawab A ya. Oke. Mas Nizar jawab apa? Oke. B. Mbak Lala B. Oke. Yang benar A atau KB? Coba. Yang saya coret ini belum tentu benar ya. Yang saya coret ini belum tentu benar. Jangan diikuti kalau nggak sesuai ya. Maksudnya kalau nggak jawabannya jangan niru-niru ya. Oke. Peluang munculnya kombinasi angka 1, Mas Rendra tadi jawab A, yang lain jawab B, ada yang A juga. Oke, kita cek. 1, 2, dan 3, berapa peluang dulu kejadiannya yang muncul? Kalau dibentuk dua bilangan, pasti 1 gandeng 2 boleh, pasti 1 gandeng 3 boleh. Oke? Kalau Mas Rendra mengacu pada soal nomor 11, kalau nih
maka boleh Mas 2 dan 1, 3 dan 1. Akhirnya peluang munculnya itu satunya 4 kali. Satunya 4 kali. Kalau satunya 4 kali, maka peluang kejadian yang muncul di sini, opsi A sampai E tidak ada jawabannya, Mas. Sehingga kalau Mas Rendra menjawab 11 dengan teori slot, terus 12 dengan tidak teori slot, artinya Mas Rendra tidak konsisten dengan apa yang dipahami. Nah, mudah-mudahan paham ya. Supaya yakin jenengan kalau dijelaskan, supaya mantep. Saya ajak bernalar. Kalau Mas Rendra dengan teori slot, maka nomor 12 nggak mungkin menjawab A, Mas. Nggak mungkin. Minimal menjawab 1 muncul 2 kali kejadian. Minimal jawab 2/3. Ya, karena ada 3 bilangan dan 1 muncul 2 kali. 1 ini, 1 yang kedua ini. Tapi jawab 1/3 dari mana? Nah, itu kan pertanyaan. Tapi kalau menggunakan teori slot kejadian 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, seperti Mas Rendra lakukan nomor 11, maka harusnya kejadian munculnya 4, nilai angka 1, itu adalah 4/3. Nggak ada 4/3 di situ. Opsi A sampai E nggak ada 4/3. Sehingga teori slot untuk menjawab kombinasi nomor 11 dan 13 dengan pemahaman seperti itu adalah kurang tepat. Begitu ya. Kira-kira paham maksud nalar logika saya, Mas Rendra? Paham ya? Bisa di feedback. Terus kemudian jawab A, ini acuannya apa? Bisa jadi kurang teliti saja. Oke ya, coba perhatikan. Jadi kalau ada 1, 2, dan 3, munculnya angka 1 itu berapa dulu? Kalau dibentuk 2 bilangan. Berarti kan 1, 2, 1, 3. Sudah hanya itu. Karena muncul angka 1 ini. Artinya 2 kali kejadian. Dibagi 3 angka yang disediakan. Oke. Sehingga jawabannya 2/3. Oke, yang jawab B tepat sekali ya. Oke. Oke. Ya. Mas Rendra mungkin punya argumen, jawab A, nggak apa-apa, sampaikan saja. Mungkin apa alasan argumennya kurang teliti aja. Oke, lanjut ya. Pada sebuah kantong, nomor 13, ayo siapa yang bisa jawab? Chatroom di chatroom ya, jawab di chatroom 13. Kita dulukan soal yang gampang-gampang dulu ya, supaya jam 12 bisa selesai. Soalnya nanti ada tryout ya. Jadi nanti malam pembahasan SKD dengan didahului tryout dulu TWK dan TIU paket teman-teman yang CPNS ya. Tryoutnya habis asar aja, biar istirahat. Oke, ada yang jawab 13? Ketemu? Mas siapa ini? Mbak Aura ketemu? Mbak Aura? Mbak Daima? Mbak Vira ketemu? Atau siapa yang menemukan silakan chatroom. Oke. Ya, Mbak Andin, Mas Rendra, Mbak Aura, bagus. Semuanya sama C. Mbak Rosi juga C ya. Oke, mudah-mudahan betul. Soal peluang memang perlu didalami ya, teman-teman. Coba, ada 3 kelereng merah, 2 kelereng putih. Jika diambil 3, oh ini tadi belum direkam ya. Oh, rekamannya jadi 1. Sama yang pertama tadi. Oke. Pada sebuah kantong, 3 kelereng merah dan 2 kelereng putih. Jika diambil 3 kelereng sekaligus, acak berapa peluang? 2 dan 1 putih. Oke. Yang perlu dipahami pertama kali dulu adalah banyaknya peluang secara keseluruhan ketika diambil serentak dan banyaknya masing-masing baik merah maupun putih. Itu.
Yang menjadi penyebut adalah NS semestanya, yang menjadi ini adalah Na-nya. Na-nya itu merah dan putih. Karena di sini dan, maka nanti merah dan putih dikalikan. Kalau di sini atau, merah dan putih dijumlah. Begitu ya. Nah, sekarang kita cek merah dulu. Merah dulu. Untuk yang merah, coba lihat yang merah. Ada 2 kelereng merah, tapi yang disediakan merah adalah hanya 3. Berarti 3 merah, di sini 2. Pakai permutasi atau kombinasi di sini? Pakai kombinasi. Karena pengambilan acak, itu sama saja dengan kayak nggarap soal. Mengerjakan soal. Jadi pakai kombinasi. Kemudian, yang warna putih. Yang warna putih juga begitu. Kita kerjakan di sini ada 1 kelereng putih yang diambil, maka 1 yang bawah kombinasi atasnya putihnya 2. Begitu. Untuk semestanya adalah totalnya. Totalnya berapa? Totalnya adalah 3 dan 2. Sehingga 5 di sini. 5 kombinasi berapa di sini? 5 kombinasi berapa? Yang diambil berapa? Yang diambil 2 dan 1. Berarti 2 dan 1 adalah 3. Nah, gitu ya. Jadi sampai sini mudah-mudahan paham. Yang ini adalah total 2 dan 1, terus 3 dan 2, 5. Kalau yang atas ini masing-masing. Merah sendiri ada 3, diambil 2. Yang putih ada 2, diambil 1. Oke. Kalau 2 diambil 1 ini pasti hasilnya adalah bilangan yang atasnya ya. Kalau bawah berapapun atas, kalau bawahnya 1 hasilnya atas ya. 3 kombinasi 2 berarti 3 faktorial per 3 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Sehingga di sini adalah nilainya 3. Berarti di sini 3. Nah, 3 ya. 3 kali 2. 3 kali 2 dibagi, saya kasih warna yang beda. 3 kali 2. 3 adalah ini hasilnya, 2 ini adalah ini hasilnya. Terus 5 kombinasi 3, 5 faktorial, 5 min 3 faktorial kali 3 faktorial. Sehingga di sini coret tinggal 4 kali 5. Ya. 5 min 3 itu 2 ya. Berarti 3 kali 4 kali 5. Nah, 3 faktorial itu 6. Coret dengan ini hasilnya 2. 2 kali 5, 10. Berarti ini 10. 3 kali 2 itu hasilnya 6. 6 per 10. Oke. Jawabannya C. Iya, tepat sekali. Jawabannya C. Lagi-lagi soal kombinasi terbukti di sini. Nomor 14. 14, ada yang bisa jawab? Silakan, chatroom. Oke ya. Ya, bagus. Banyak yang bisa jawab ya. 14. Soal seperti ini sering sekali 14. Ya. Mas Nizar, Mbak Bekti, Mas Alfian, Mbak Rosi, Mas Andin, Mas Rendra, bisa semua ya. Semua. Ya, mudah-mudahan betul Kalau ada soal model begini, di mana ada posisi yang menjadi ketua, posisi menjadi sekretaris, bendahara, maka pakai cara permutasi. Permutasi 6 diambil 3 posisi, 1, 2, dan 3. Nah, begini. Maka 6 faktorial per 6 min 3 faktorial. Apakah perlu dikalikan yang di bawah di sini, 3 faktorial? Tidak perlu, karena pakai ini permutasi. Kenapa kok ini pakai permutasi? Karena yang dimaksud permutasi adalah begini. Ada anak A, B, C, D, E, F. Bisa jadi yang jadi ketua, wakil, dan bendahara. Bisa jadi ketuanya A, wakilnya bisa B, bendahara bisa C. Dengan orang yang sama, bisa ditukar. Orangnya sama tetap, tapi menghitung peluangnya, ada peluang kejadian yang lebih dari 1. Jadi bisa B, C,
A, ketua, wakil, bendahara. Orangnya sama, tapi tetap dihitung dua kejadian. Itulah namanya permutasi. Akan berbeda ketika orang bersalaman, dia akan pakai kombinasi. Ada 6 orang bersalaman, A, B, C, D, E, F. Bersalaman. Jadi narasi soalnya salaman. Kalau salaman, jangan pakai permutasi. Karena salaman melibatkan 2 orang. Cara pertama, bisa A dengan B. Cara kedua, apakah boleh B dengan A? Nggak boleh, karena orangnya sudah sama. Maka 2 kejadian ini hanya dihitung 1 kali peluang. Karena salamannya orangnya sama. Inilah pakai kombinasi. Sama kejadiannya dengan 14. Ini permutasi, dia beda. Maka cara mengerjakannya, 6 faktorial, ini 3, maka berarti 4 kali 5 kali 6 ya. Ini 4 kali 5 kali 6 ya. Ini coret-coret jadi 4 kali 5 kali 6. Jadi ini 3 faktorial hilang sehingga 4 kali 5 kali 6. Ya. Kalau bingung, ya 6 faktorial itu kan 6 kali 5 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 6 min 3 itu kan 3 faktorial. Nah, 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1. Ini coret. Maka tinggal 4 kali 5 kali 6. 4 kali 5 kali 6. 20 kali 6, 120. Sehingga jawabannya E. Oke, benar semua. 15. Ada yang bisa 15? Ini posisi duduk melingkar. Berbeda dengan nomor 14. Walaupun modelnya mirip. Ada ketua, ada wakil, ada sekretaris. Tetap prinsipnya pakai permutasi. Cuman karena melingkar, namanya siklik atau siklus. Maka pakai permutasi siklik. Ayo, jawabannya apa? Ada yang sudah tak jawab? Nomor 15, silakan. Ya, ada yang chatroom. Makasih. Respon cepatnya. Oke, kita buka. Ya, ada yang jawab B, ada yang jawab A. Oke, yang lain? Ada yang lain? Mungkin selain A dan B, silakan chatroom. Nanti saya cek yang benar siapa. 16. Karena, kok 16? 15 ya? 15. Oke. Jadi duduk formasi melingkar. Ada ketua, ada wakil, dan sekretaris. Iya. Ketua, wakil, sekretaris. Ada 9 orang diskusi di mana ada ketua, wakil, sekretaris berdampingan. Oke. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3. Jadi ada 3 orang yang dia duduk harus selalu berdampingan. Yang 6 boleh ditukar, yang 3 boleh ditukar, tapi hanya bertiga itu saja yang ditukar. Jadi ini A, ini B, ini C. Nah, A, B, C hanya boleh ditukar di dalamnya A, B, C saja. Tidak boleh ditukar dengan yang lain. Tidak boleh. Berarti bagaimana? Ya, peluangnya A, B, C itu berapa macam? Itu aja. Berapa macam peluangnya A, B, C? Ada 2 macam. Karena hanya ditukar A, B, C saja. A bisa di atas atau A bisa di bawah. Gitu ya. 3 faktorial itu 3 orang itu berapa peluangnya? Itu ya yang saya maksud. Jadi di sini 3 faktorial. Karena ada 3 orang, ketua, wakil, sekretaris. Terus dikalikan. Nah, di sini. Ini yang rumus. Rumusnya di sini adalah n-1 faktorial. Tapi ini dulu harus paham. Ini dari mana? Dari syarat yang disebutkan. Syaratnya apa? Ketua, wakil, dan sekretaris harus selalu berdampingan. Sehingga 3 orang ini diputer-puter ada 3 peluang kejadian. 3 faktorial ya. 3 faktorial. Oke. Sekarang N-nya permasalahannya. N-nya berapa? Karena di sini ada 6 ditambah ada kelompok lain. Maka N-nya ada 7. 7.
Jadi ini dianggap sebagai satu kelompok karena dilokalisir dengan syarat, terus yang lain ada 6 dari 9 tadi. Sehingga totalnya 7. 7 min 1, 6. Maka 6 faktorial kali 3 faktorial, itulah hasilnya nanti. 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Ini 6, ini 6. Ini 30, 30 kali 4, 120. Ya, 120 kali 36. 6 kali 2 hasilnya 2. Maka belakang yang 2 ini. Gitu ya. Jawabannya tadi, yang sudah menjawab, ya betul semua ya. Mas Wahyu Aswin, Mbak Bekti, Mas Andin, Mbak Rosi. Ya, betul semua. Oke, lanjut. Nomor berikutnya, 16. Ya, silakan 16 ada yang bisa jawab. Silakan chatroom. Ya, masih 15 menit lagi. Ada yang chatroom bisa ngerjakan? Mas Jo ketemu, Mas Jo. Mbak Vira ketemu. Mbak Lintang. Mas Munir. Oke. Ya. Mbak Rosid. Oke ya. Mas Nizar, Mas Rendra ketemu untuk nomor 16. Kalau enggak ketemu, ketik belum nemu gitu. Kalau enggak saya tanya, enggak ketik enggak apa-apa. Yang lain ada selain jawab delta, Mbak Rosi, Mas Nizar jawab delta ya. Yang lain ada? Oke. Chatroom boleh kalau nyusul ya. Coba Ratna mengikuti suatu tes. Jumlah soal yang disediakan 15 butir. Nah, oke, langsung. Kalau 15 butir, kalau ini soal, sudah sering saya jelaskan bahwa soal mengerjakan itu pakai kombinasi. Itu dulu. Ada 15 dikerjakan hanya boleh 7 butir soal. Tapi ada syarat nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Oke. Artinya soal yang masih tersisa yang diputar-putar sejatinya tinggal 13. Karena sudah berkurang 2. Dan memilih 7 butir karena wajib 1 dan 2 dikerjakan dari 13 yang diputar-putar untuk 5 pilihan saja. Nah, sudah begitu saja. Jadi di sini itu dasarnya 15 kombinasi 7 awalnya. Tapi karena yang 15 min 2 dari ini. Yang 7 juga berkurang 2 tadi. Min 2 juga. Karena sudah dikerjakan 2. Maka 7 min 2, 5. 15 min 2, 13. Sehingga 13 faktorial per 13 min 5 faktorial. Ingat, kalau kombinasi jangan ketukar sama permutasi. Harus ada faktor pengali di penyebut yang kecil. Kali 5 faktorial. Selesai. 13 min 5 itu nilainya 8. Ya, 8 ya. Di atas 8 ada 9. Berarti di sini 9, 10, 11, 12, 13. Gitu ya. Dibagi 5. 5 kali 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu ya. Saya tulis lagi di sini biar enak. 9 kali 10 kali 11 kali 12 kali 13. Dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini jelas ya. Tinggal coret-coret aja cara cepatnya. Ini coret dengan ini hasilnya 2. Ya. Ini coret dengan ini hasilnya 2. Oke. 2 kali 2 hasilnya 4. Dicoret dengan ini hilang. 1. Maka 9 kali 11 kali 13. 9 kali 1, 9.
9 kali 3, 7. Maka belakang 7. Belakang 7 hanya ini, coret. Begitu ya? Ada tadi ya yang jawab delta? Ya, betul. Mbak Rosi sama Mas Nizar, betul, delta. Ya. Lanjut, nomor 17. Ini juga sama. Sama kayak tadi ya. Waktu nomor berapa tadi? 12 ya. Karena dan ada dua warna kayak tadi. Penyebutnya adalah semestanya, di mana semestanya 6 tambah 5, 13. Karena mengambil kelereng kombinasi, bawahnya ini berapa? Total ini 2 dengan 1, berarti ini 3. Kemudian di atas karena dan di sini, maka kali. Oke. Kemudian yang ini sekarang warnanya yang merah dulu. Merah sebanyak 2. Maka 2 kombinasi terhadap merah warnanya 6. 6. Kemudian yang satunya adalah warna hitam. Hitam berarti di sini 1 kombinasi terhadap hitam adalah 5. Oke. Saya kasih warna yang berbeda-berbeda gini supaya tidak bingung. Ya, supaya tidak bingung. Oke ya. Jadi 6 kombinasi 2 keterangannya yang saya centang-centang. 5 kombinasi 1 keterangan warna yang saya centang-centang. Supaya nanti kalau saya kirim oret-oretan ini mudah dipahami. Jadi adik-adik, teman-teman semua tidak usah mindah tulisan selama dijelaskan. Oke, jadi 6 kombinasi 2, 6 faktorial, ya. Nah, ini harus dicari ya, harus dicari, nanti ketemu di sini. Masalahnya, ini apakah pertanyaannya kemungkinan terhadap semuanya? Ini ternyata tidak. Banyak kemungkinan terambilnya 2 kelereng merah dan 1. Banyak kemungkinan, bukan terhadapnya. Maka kalau banyak kemungkinan, hanya ini saja. Nggak usah terhadap keseluruhan. Ya, berarti ini saja sudah cukup. Ya. Kalau tadi kan berbeda pertanyaannya ya, beda pertanyaan. Peluang terambilnya. Kalau ini banyak, beda ya. Banyak kemungkinan. Jadi tergantung ini juga opsinya. Coba kita hitung 6 faktorial berarti 4 berarti 5 kali 6. Saya jujuk aja ya. Dibagi 2. 2 berarti ini 3. Maka ini 15 ya. Berarti ini hasilnya 15. Kalau ini hasilnya pasti 5. 15 kali 5 sudah 75. Nah, selesai ya. 75. Ini nggak perlu ini karena ini banyak kemungkinan. 75. Oke. Tahu ya tadi 15 dari mana? 6 faktorial, 6 kombinasi 2. 6 faktorial, 6 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini kan hasilnya 4 ya. 4 berarti di sini 5 kali 6. Di sini 2, 1 kali 2. Ya. Ini dicoret dengan ini 3. 5 kali 3, 15. Oke, 5 kombinasi 1. Berapapun kalau kombinasi 1, maka hasilnya bilangan atasnya. Oke, nomor 18. Tadi ada yang ketemu? Nomor 17? Nggak ada ya? Nggak ada yang jawab. Oke, nomor 18. Ada yang ketemu? 18? Bisa nemukan 18? Oke. Ada? 18? Mas Munir, Mas Nizar, oke. Mbak Mafiro, Mbak Kaila, ketemu? Mas Jo, Mbak Ani, oke sudah ada yang ngirim ya? Ya, C. Mas Wahyu Aswin sama Mas Rendra C. Ya, bagus. Biasanya kalau tes intelijensi, kalau jawabannya sama itu benar. Biasanya. Ada 5 jalur dari kota A ke kota B. Ini ada 5 jalur tuh, 5 jalur. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dari B ke kota C ada 3. Ada 3 jalur. Ada 3. Kemudian banyak cara seseorang mengadakan perjalanan menggunakan bis pergi pulang tanpa menggunakan bis yang sama.
bis pergi pulang. Berarti berangkat terus pulang lagi. Berarti kan nggak ini syaratnya nggak boleh menggunakan bis yang sama. Artinya dia kembali pada saat kembali dari C itu kan lewat B, ya, terus baru ke A, gitu ya. Jadi berangkat A B C, pulang lagi lewat B dan lewat A. Cuman nggak boleh bis yang sama. Artinya kalau di sini bisnya ada 5 jalur dan 3 jalur, pasti peluangnya dikalikan 5 dan 3. Ya, modelnya kan begitu kalau peluang. Ya, berangkat dari A dan B, A, B, dan B, C. Dan kali ya, A, B, dan B, C. Maka 5 kali 3. 5 kali 3. Terus di sini pulangnya dari C ke B. C ke B kan ada 3 jalur. Tapi karena kalau satu dipakai, maka di sini hanya pakai 2. Artinya berkurang 1. Jadi 3 berkurang 1. Ini juga begitu. Dari 5 tinggal 4. Nah, sehingga 5 kali 3 kali 2 kali 4. Inilah hasilnya. Begitu ya. Sehingga di sini 15, di sini 8. 15 kali 8, 0, 140 ya. Loh, kok enggak ada hasilnya? 8, oh 120 ya. Ini ya jawabannya. Oke. Tadi betul? Ya, betul. C ya. Yang jawab C betul. Nomor 19 sekarang. 19. Ini masalah posisi. Posisi. Ini ada 9 finalis. Sudah persis ya, nggak usah saya tanya, langsung aja. Saya kira sudah bisa ya. 9 finalis. Kalau posisi berarti pakai permutasi. Ada 3 karena ada 3 juara. Begitu ya. Sehingga di sini 9 permutasi, 9 min 6. Maka ini 9 dikurangi 3 ya. Sehingga di sini 6 ya. Berarti 7 kali 8 kali 9. Ya. Ini 56, 6 kali 9, 4. Jadi belakangnya 4. Belakangnya 4 ini ya. Oke. Jadi 7 kali 8, 56. 6 kali 9, 4. Belakangnya 4. Oke. Nomor 20. Ada yang ketemu 20? Nah, ini mulai sulit ini. Ada yang menemukan? Bagus kalau bisa menemukan. Wih, mantap Mbak Rosi. Ketemu ya? C. Ada yang lain? Nemu? Iya, boleh Mbak Mafira. Mas Rendra ketemu B. Oke, bagus. Suka saya kalau berbeda. Nggak apa-apa, nggak penting benar. Yang penting sudah berusaha. Oke. Nomor 20. Ya, 20 coba. Ada desa A, desa B, dan desa C. Masing-masing desa mengirimkan beberapa wakilnya. Desa A mengirim 3 wakil, desa B mengirim 4 wakil, desa C mengirim 3 wakil. Jika dalam rapat mereka duduk berjajar dan perwakilan setiap desa harus berdampingan, maka cara mereka duduk dalam rapat berapa cara? Nah, ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. Di sini kelompok A itu 3 orang, A, B, C. Kelompok B 4 orang, D, E, F, G. Kelompok C 3 orang, H, I, J. Oke ya, 3, 4, 3. Oke, sekarang jika rapat mereka duduk berjajar. Berjajar nih, perwakilan setiap desa harus berdampingan. Maka banyaknya cara mereka duduk dalam rapat. Oke, kalau syaratnya perwakilan setiap desa harus berdampingan, berarti nggak boleh ditukar. Hanya di sini muternya hanya di sini saja. Ini di sini saja, ini di sini saja. Ya, jadi ini diputar berdasarkan ini saja. Berarti 3 faktorial ini berapa? 3 kemungkinan ya. Ini 4 kemungkinan. Ini berapa? 3 kemungkinan. Berarti berapa kalau dikalikan? Ini 3 berarti
Ini 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 3 kali 2 kali 1. Ini 3 kali 2 kali 1. Berarti ini 6, ini 12, ini 6. 6 kali 6, 36. 36 kali 12, berapa? 2 ini. 2, 6, 7, 6, 3. 2, 3, 4. Apa yang kurang? Apa yang jeli dari sini? Supaya teman-teman yang salah menjawab seperti ini, itu tahu arahnya kemana penjelasan ini. Nah, oke. Kalau kita berpikir normal kan begitu. Coba B, oke ya. Coba apa yang kurang Mas kalau ada teman mengerjakan dengan cara yang seperti ini C. Betul C. Coba jelaskan supaya nalarnya bisa diterima ketika ketemu soal lain itu mudah memahami. Kenapa jawab C Mas? Kenapa jawab C? Halo, Mas Mbak Rosi? Nggak apa-apa. Kenapa jawab C Mbak Rosi? Masih Masih ada 3 kelompok Pak. Gimana menjelaskannya supaya teman-teman mudah memahami? Supaya kita ada sharing. Nah, Mas Rendra balik B lagi. Oke, nggak apa-apa. Ya mungkin karena sudah terbentuk 3 kelompok Mhm. seperti ini, selain itu seperti susunan kursi meja bundar tadi sebelumnya Pak. Jadi di sini karena berjajar 3, jadi saya anggapnya 3 faktorial. Berarti dikalikan 3. Hmm, Gimana, Mbak? 3 faktorial kalau nggak salah Pak. Saya agak lupa tadi. Mungkin 3 Tadi kali. jawab apa? Tadi saya jawabnya C Pak. C. Kenapa? Alasannya gimana, C? Sudah terbentuk seperti ini kelompoknya desa A, desa B, desa C, tapi masih ada Hmm. kemungkinan seperti desa A ada di tengah-tengah, terus mungkin bisa yang desa C ada di tengah-tengah, atau yang desa B. Betul. Nah, iya betul. Akhirnya jatuhnya angka C itu didapat dari apa kali apa, Mbak? Mana kali mana? Hmm, Tadi tadi saya Teman agak mendapatkan tadi saya agak lupa Pak. Mungkin hasilnya setelah itu saya kali eh, Oke, bingung ya? ya coretannya Bingung. campur. Tadi saya lupa ininya. Oke, Mas Rendra sekarang. Saya menarik dengan Mas Rendra. Kayaknya yakin dia. Kembali lagi jawabannya ke B. Apa Mas Rendra? Alasannya? Gak apa-apa Mas, bersuara. Supaya kita bisa sharing. Adik-adik bisa ini paham. Teman-teman bisa paham. Jadi gini Pak, itu kan Oke, tempat duduknya A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J kan masih bisa ditukar lagi. Berarti 3 faktorial lagi Pak. betul. Kali 3 ya. Iya, kali 3 lagi. Berarti hasilnya sebelum kali 3 nilainya berapa Mas? Oh Pak, bentar, bentar. Sebelum sebelum dikalikan 3, angkanya berapa? Didapat dari mana? Oh seharusnya A ya Pak ya? A apa B Pak? Eh, bukan, maksudnya jenengan yakin dengan cara itu.
bahwa setelah ketemu kayak begini, itu belum selesai kan? Terus diputer-puter kayak Mbak Rosi tadi menjelaskan, betul ya? Iya, Pak. Ya, itu memang betul, betul. Jadi tiga ini kalau duduk berjajar, itu pengalinya adalah 3 faktorial. Karena berjajar, bukan melingkar. Ini duduknya adalah di sini berdampingan, bukan melingkar. Maka pengalinya adalah 3 faktorial. Andekan, andekan, ya, andekan, kalau dia duduknya melingkar, maka faktor pengalinya n-1. Nah, begini, n-1. Artinya 3-1 berarti 2. Kali, ini total semua ini. Total peluang ini kan 6, 12, 6. Ini tadi hasilnya, 432. Tapi karena ini duduk berjajar, tetap benar tadi. Apa yang disampaikan Pak Rosi sama Mas Rendra, benar. Jadi diputer-puter bisa bisa ada 6 kemungkinan ya. Bisa di tengah, di samping, sorry. Ini kalau diputer kan hanya 2 kali ya. Ini A, ini B, ini C ya. Ini A bisa di sini, B bisa di sini ya. A, B, C, A, C, B. Begitu ya. Terus B, C, A, B, D, C ya. Tetap banyak ya, tetap banyak. Berarti 6. Sesuai teori kan tetap 3 faktorial, 6. Jadi ini kalikan 3 faktorial. Jadi 3 faktorial itu berapa? Ya 6. Nah, berarti tadi angka yang ketemu tadi kan ini. 432 dari ini. 3, 4, 3. Hasilnya 432. 432 kali 6, 6, 6 ya. Ini kan 6 kali 6. Berarti di sini 2, di sini 18, 18, 18 berarti 19, 24, 25. Ini jawabannya B. Ya, betul ya, Mas Rendra, betul B. Jadi kembali tapi benar. 864 dari mana, Mas? Ngalikannya mungkin ya, yang nggak pas. Jadi bukan 3. Bukan 3. Bukan. Bukan 2 peluang. Bukan. Jadi kalau tadi ada yang jawab 864, itu berarti 432 kali 2 peluang. Saya tahu kenapa 2 peluang berpikirnya. Bahwa ini bisa di tengah, ini bisa di pinggir. Lah kan bisa ini di sini juga. Berarti artinya tidak hanya 2 peluang, tapi dari 3 itu kalau diputer-puter, ini saya anggap sebagai A besar, B besar, C besar. Jadi A bisa menempati di sini, bisa urutannya begini. Bisa A, C, B, ya. Bisa B di sini, B, A, C. Bisa B, C, A. Bisa C, A, B. Bisa C, B, A. Artinya ini kelompoknya A, kelompok B besar, kelompok C besar. Ternyata kalau A, B, C ini diputer-puter, duduknya itu ada 6 kemungkinan. Maka betul tadi perkaliannya Mas Rendra itu 6. Ini. Nah, ini tadi didapat 432 dari ini, ini, ini. Begitu ya? Paham? Mas Wahyu Aswin? Paham tadi? 4 faktorial bukannya 24, Pak. 4 faktorial yang mana ya? 4 faktorial. 4 itu kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 itu 6. Oh iya ya, sorry. Waduh, ini terlewat ngitungnya. Bleset. Nah, ini sudah jelas salah jatuhnya. 24 kali 36. Jadi di sini langsung 4, terus kali 6, belakangnya 4, gitu aja ya. Ah, ini aja. Loh, ini ada lagi 4. Harus dipenglah berarti. Dekel nih harus dikalikan ini. Ya, harus dikalikan ya. 24, iya iki. Males ngalih no.
36. 4, 12, 4, 2, 6, 7. 4, 6, 8. 8, 4 kali 6. Nah, 4 kali ini jelas 50 lebih. Podo 50 lebih nih. Jengkel, no. Ya, pasti 51 ya. Kalau 48 tambah ini kan 3 ya. Ya, pasti 51. Oke. Ah, ternyata Mas Rendra jawabannya. Bukan B, bukan C. Oke ya. Jadi harus jeli di sini. Adakah yang kurang paham? Ya, betul Mas Rendra. Seharusnya A sih Pak. Oke. Jadi salah menghitung. Tadi saya salahnya di sini. Tapi teknis sudah tidak salah saya menjelaskannya ya. Jadi yang penting konsepnya kita tidak salah menyampaikan. Terus tadi yang kesalahannya Mas Ayu Aswin tadi memahami 3 kelompok besar tadi memutar-muternya kurang jeli ya. Kalau kita paham bahwa itu menggunakan teori kejadian, maka menggunakan teori yang namanya permutasi ya, diputar-putar permutasi. Oke, nomor 21. Ayo, paham ya meskipun ruwet nomor 20 tapi yang penting paham. Biasanya kalau didiskusikan, di sharing, saling ngomong itu mudah nyantol. Makanya sesekali, tapi nggak bisa sering-sering ya. Supaya banyak yang bisa dibahas. Nomor 21. Ayo, tinggal 5 nomor, molor 10 menit nggak apa-apa ya. 10 menit aja. Kalau 10 menit nggak selesai, saya janji saya selesaikan, saya tutup. Atau 5 menit saja, 5 menit. Pas 12.15. Oke. 21, 22. Oke, 21 dulu. 21. Menarik ini soal 21 sampai 25. Apa nanti bisa dibahas di lain waktu. Masalah si panjang. Kita sering belajar 1 minggu sampai 3 kali ya untuk CPNS. Dalam sebuah pesta ulang tahun dihadiri 8 pasangan suami istri. Namanya pasangan, berarti 8 kali 2, 16. Oke, ada yang jawab silakan chatroom ya. Nanti saya lihat siapa yang benar, salah nggak masalah, nggak penting. Oke, jika mereka saling berjabat tangan, kecuali dengan pasangan sendiri, maka berapa banyaknya jabat tangan yang terjadi. Nah, ini harus paham. Sudah saya bilang bahwa jabatannya itu dengan menggunakan kombinasi ya. Kombinasi. Ada berapa? Ya, ada 16. Kalau jabat tangan butuh berapa orang? Butuh 2 orang. Sudah, ini hasilnya. 16 per 16 kurangi 2, 14. 2 faktorial. Ini coret dengan ini tinggal 15 kali 16. Coret dengan ini tinggal 8. Oke, 15 kali 8, 0, 14. 12. 120. Apakah betul jawabannya 120? Di sini nggak ada jawabannya. Ya. Nggak ada jawabannya. 8 pasang suami istri. Kok terlewat ya bacanya saya? Wong ada 6 ini juga. 6 orang belum memiliki pasangan. Ya. Jadi 8 orang suami istri, 6 belum memiliki pasangan. Berarti kan 8 kali 2 ditambah 6. Berarti aslinya ada berapa? 16 ditambah 6, 22. Ya, 22. Oke, salah. Coret ya. Jadi 22 kombinasi 2. Berarti di sini 22 faktorial, 20 faktorial kali 2. Ini coret-coret, hasilnya 21 kali 22. Dibagi 2, coret-coret 11. 21 kali 11. 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 1. 2, 3, 1. Nah, nggak ada jawabannya. Yang bahaya itu justru malah ada jawabannya. Misal nih, jawabannya E saya ganti 2, 3, 1. Maka jenengan akan berambisi cepat-cepat mencoret E. Padahal di sini ada kecuali. Di sini ada keterangan kecuali dengan pasangan sendiri tidak dihitung. Jadi 22 kombinasi 2 ini semua pasangan dihitung. Sementara ada berapa pasang? Ada 8 pasang yang tidak boleh dihitung. Maka 2, 3, 1 min 8. Sehingga jatuhnya 3, 2, 2. Ini jawabannya 2, 2, 3. Ya, jawabannya C ya. Ada yang bisa jawab ternyata. Ah, betul Mbak Rosi C. Sip. Oke, sekarang nomor 22.
Nah, ini menarik. Ini pernah keluar ya. Ini pernah keluar. Model soal kayak gini, plat-plat begini. Oke, ini agak susah. Agak susah. Coba ada yang bisa jawab? Nomor 22. Nomor 22 ada yang bisa jawab? Oke, nggak ada ya? Ya. Oh, ada. Oke, saya cek nanti benar apa enggak. Ini setiap plat nomor kendaraan 4 huruf dan 4 angka yang berbeda. Setiap plat diawali huruf AD, A dan D. Diikuti 4 angka. 1, 2, 3, 4. Kemudian 2 huruf lagi. 1, 2. Ada berapa banyak plat nomor yang dapat dibentuk dari aturan di atas? Oke. Sekarang ini rumit ini. Rumit ya. Yang pasti awal hurufnya hanya AD saja. Sehingga ini sudah tidak bisa lagi diatur. Yang diatur hanya ini dan ini. Oke, itu saja dulu. Sekarang aturan untuk angka itu angka berapa saja. Peluang angka itu ada angka 0 sampai angka 10. Salah. Angka 0 sampai angka 9. Begitu ya. Bukan 1 sampai 10, bukan. Bukan 0 sampai 10, bukan. Tapi 0 sampai 9. Ya, jadi boleh 0, boleh 1, boleh 2, boleh 3 sampai 9. Tapi 4 angka saja. Berarti di sini ada berapa peluang angka kalau dipakai di sini? Ya ada 10 peluang. 0 atau sampai 9. Berarti di sini 10 peluang. Karena di sini sudah dipakai 1, maka di sini tinggal 9 peluang. Di sini tinggal 8 peluang. Di sini tinggal 7 peluang angka. Oke. Sekarang ini sudah terjawab. Sekarang yang ini, huruf. Huruf A sampai Z itu ada berapa? Harus hafal? Harus hafal? 26 ya? Saya lupa. 20 itu P. E, jot. Ini 20. Setelah T, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Pas ya? Berarti 26. Berarti di sini ada 26 peluang. Tapi karena sudah diambil A dan D, maka di sini tinggal 24 peluang kejadian. Berarti di sini ada 24 peluang, di sini tinggal 23. Sudah. Ini pakai teori slot kejadian. Oke. Tinggal dikalikan semua tuh angkanya. Banyak sekali, Pak. Ya, pakai cara cepat. Kayak dari awal-awal tadi kan saya mengajari cara cepat dengan ambil belakang-belakangnya. 9 kali ini 2. 2 kali ini 4. 4 kali 4, 6. 6 kali 3, 8. Jeret. Jeret. Nah, begitu ya. Oke. Nolnya pasti 1 karena di sini nol hanya 1. Oke, cukup. Ya, habis waktunya. Sudah. Kalau dilanjut nanti terlalu panas ya. Tinggal beberapa jadi PR. Kalau tidak ketemu, nanti kita jadikan kuis di grup ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih adik-adik ya semuanya. Makasih semangatnya. Bagi yang CPNS, minta tolong diluangkan tryout sebelum jam 18.30 nanti malam. CPNS nanti malam adalah belajar yang lebih detail, lebih lama, khusus tidak ada P3K yang masuk nanti di nanti malam. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Bekti. Oke. Mas Rendra betul tadi ya, jawab nomor 22. Oke, makasih semuanya. Yuk. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih juga. Terima kasih.